warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eka Indah Nurlaili, channel yang membahas skala materi tentang perkuliahan dan pengetahuan umum. Pada hari ini kita akan membahas perkuliahan matematika, ekonomi, dan bisnis dengan materi inverse matrix. Nah, sebelum itu kalian tahu apakah arti kata inverse? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah mendengar? Inverse artinya adalah kata lawan. Biasanya merupakan lawan dari sesuatu. Misalkan dalam matematika, fungsi yang membalik aksi dari suatu fungsi. Jadi misalkan ada A kali B sama dengan 1. Kemudian ketika kita mencari A sama dengan 1 per B. Nah, 1 per B inilah inverse dari B. Jadi kalau ada A, inverse dari A adalah 1 per A. Ya, sampai di sini mengerti? Maksudnya kebalikan atau lawan. Langsung saja kita ke materinya untuk mempermudah memahami lebih dalam inverse matrix. Misalkan ada dua persamaan ini, A1X plus B1Y sama dengan C1. Kemudian persamaan kedua, A2X plus B2Y sama dengan C2. A, B ini adalah koefisien dari X dan Y. Sedangkan C adalah konstanta. Bentuk ini kita rubah menjadi bentuk matriks. Menjadi A1B1 A2B2 dikalikan X, Y sama dengan C1, C2. Tahu dari mana asalnya bisa bentuknya seperti ini? Baris dikalikan kolom. Maka A1 dikalikan X sama plus B1 kalikan Y sama dengan C1. Kemudian persamaan kedua juga demikian. A2 dikalikan X ditambah B2 kalikan Y sama dengan C2. Sama kan antara persamaan seperti ini dengan matriks yang seperti ini? Kemudian bentuk matriks ini kita misalkan A dikalikan X sama dengan B. Nah, kalau kita mencari X-nya, maka A-nya ketika kita pindah ruaskan ke sini menjadi A inverse atau penulisannya A pangkat min 1 dikalikan B. Sehingga ketika kita ingin menyelesaikan matriks ini, maka caranya kita rubah X-Y-nya tetap sama dengan inverse-nya adalah ini 1 per pengalian diagonal tapi dikurangi A1 kali B2 A2 kali B1 tapi operasionalnya adalah dikurangi. Jadi kedua diagonal dikalikan tapi operasinya adalah dikurangi. Kemudian untuk matriksnya dikalikan, kita pindahkan diagonalnya, kita tukar diagonal pertama yang seharusnya di sini A1 menjadi B2-nya pindah ke atas, A1-nya ke bawah. Sedangkan diagonal kedua kita letaknya tetap, tapi kita kalikan min. Kita kalikan min dua-duanya. Sudah paham untuk inverse di sini? Ini hanya pengulangan pelajaran ketika SMA kalau nggak salah ya, tentang matriks ini dan inverse matrix. Konstantanya tetap di sini. Kemudian hasilnya XY tetap 1 per pengalian diagonal dengan operasi dikurangi. Kemudian hasil dari pengalian inverse-nya adalah baris kalikan kolom. B2 kali C1 ditambah min B1 dikalikan C2. Kemudian baris kedua min A2 dikalikan C1 ditambah A1 dikalikan C2. Ini hasil inverse dari persamaan ini.
Apabila kesulitan menghafalkan rumus yang ini, bisa kalian pahami dari atas sini sampai menghasilkan persamaan ini. Mungkin akan lebih mudah. Untuk itu, sekarang kita langsung saja membahas soal. Contoh soal, tentukanlah nilai X dan Y dari persamaan-persamaan di bawah ini dengan metode inverse matrix. Soalnya adalah 2X min Y sama dengan 5. Dengan X min 2Y sama dengan 4. Mari kita langsung jawab. Persamaannya kita tulis terlebih dahulu. 2X min Y sama dengan 5. X min 2Y sama dengan 4. Kita rubah dalam bentuk matriks. AB-nya masih ingat tadi kan ya? Jadi 2 min 1. 1 baris kedua dengan min 2. Kemudian XY-nya tetap di sini. Sama dengan 5 dan 4. Kita rubah bentuknya. XY-nya yang kita cari ya, sama dengan matriks ketika kita pindah menjadi pangkat min 1 atau inverse-nya. 5 4-nya tetap ya. Kemudian kita tulis di sini lagi XY. Sekarang kita selesaikan persamaan inverse matrix tadi. 1 per pengalian diagonal 2 dikalikan min 1 kita tulis dikurangi perkalian diagonal kedua min 1 kali 1 kita kurung ya agar tidak tertukar tanda minusnya. Kemudian matriksnya kita rubah. Masih ingat diagonal pertama kita tukar posisinya, min 2 di atas, 2-nya di bawah. Kemudian diagonal kedua letaknya tetap tapi kita kalikan min 1. Yang sebelumnya min 1 menjadi 1, yang sebelumnya 1 menjadi min 1. Sampai di sini cukup paham kan? Kita lanjutkan operasi perhitungan ini. 1 per 2 kali min 2 hasilnya min 2 dikurangi 1 kalikan min 1 kan min 1 ketemu min jadi plus min 4, maaf tadi 2 kali min 2 adalah min 4, min 4 dikurangi 1 ditambah 1 dikurangi min 1 ditambah 1 hasilnya min 3 ya. Paham min 3 dari mana? Oke, kita selanjutnya min 2 dikalikan 5 baris kali kolom 1 dikalikan 4 operasinya ditambah. Kemudian min 1 kita kalikan 5, 2 kita kalikan 4. Kita lanjutkan, kita selesaikan. 1 per min 3 nya tetap. Kemudian hasil dari ini min 2 kali 5 min 10 ditambah 4, 1 kali 4 hasilnya min 6. Kemudian min 1 dikalikan 5 min 5 ditambah 2 kali 4 8 min 5 ditambah 8 hasilnya 3 ya. Hasilnya 3. Nah, karena sudah seperti ini, di sini sudah bisa dikalikan. Kita selesaikan hasilnya. 1 per min 3 min sepertiga dikalikan min 6 berapa? Min 6 min 3 coret sisa 2. Kemudian 1 per min 3 dikalikan 3 hasilnya sisa min 1 ya, coret-coret min 1. Jadi X sama dengan 2, Y sama dengan min 1. Sudah paham sampai di sini? Jadi yang atas sama dengan atas, bawah sama dengan bawah. Cukup bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah memahaminya, langsung kita ke soal latihan. Tentukan nilai X dan Y pada persamaan berikut dengan menggunakan seluruh metode penyelesaian, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan inverse matrix. Jadi, 2 soal ini silakan dikerjakan. Penyelesaiannya menggunakan metode pertama metode eliminasi, kedua metode substitusi, dan ketiga metode inverse matrix. Soal pertama, X min Y sama dengan min 2 dan 2X min 2Y sama dengan min 4. Soal kedua,
2x min y sama dengan 7 dan x plus 3y sama dengan 14. Jadi soal A dikerjakan dengan metode eliminasi, kemudian metode substitusi dan metode inverse matrix. Nanti kalian lihat apakah hasil dari ketiga metode itu sama x dan y-nya, dan B juga demikian. Silakan dikerjakan. Terima kasih.